Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita masih dapat bertatap muka via virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan, lantunkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya. Jadi izinkan saya menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah teori komunikasi, yakni tentang teori disonansi kognitif, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Bagus Darmawan, NPM 22420018, mata kuliah teori komunikasi, dosen pengampu Bapak Haryanto, Eskom IMSOS, program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4, Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, agar apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkah untuk kita semua, marilah kita buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materinya. Apa sih teori disonansi kognitif ini? Nah, disonansi kognitif adalah suatu kondisi psikologis di mana seseorang itu mengalami ketidakseimbangan ataupun konflik internal antara dua ataupun lebih kognisi. Apa itu kognisi? Nah, kognisi itu adalah elemen-elemen pengetahuan, opini ataupun perilaku yang dimiliki oleh individu tentang diri mereka sendiri, lingkungan sekitar, ataupun situasi yang mereka hadapi. Nah, kognisi-kognisi ini bisa jadi bentuknya adalah bisa sebuah pemikiran, bisa sebuah sikap, ataupun perilaku. Jadi, setiap individu pasti mempunyai perilaku, sikap, ataupun pemikiran yang bertentangan gitu. Nah, apa saja sih yang menjadi prinsip-prinsip teori disonansi kognitif ini? Nah, yang pertama, prinsip ketidakkonsistenan. Nah, prinsip ketidakkonsistenan dari disonansi kognitif ini terjadi ketika terdapat ketidakkonsistenan atau kontradiksi antara dua ataupun lebih kognisi, ya pemikiran, ya sikap ataupun perilaku tadi yang dimiliki oleh individu. Jadi, semakin besar ketidakkonsistenan dalam diri mereka, semakin besar pula disonansi kognitif yang akan mereka alami gitu. Semakin ragu gitu dalam diri mereka terhadap suatu hal, akhirnya muncullah disonansi kognitif, iya atau enggak, benar atau enggak, salah atau enggak gitu. Nah, lalu yang kedua ada prinsip motivasi. Nah, prinsip motivasi dari disonansi kognitif ini menimbulkan ketidaknyamanan psikologis yang memotivasi individu itu untuk menambah ataupun mengurangi yang memotivasi individu ini untuk mengurangi ataupun menghilangkan disonansi tersebut. Jadi individu akan termotivasi untuk mencapai konsistensi yang awalnya tidak konsisten menjadi konsistensi kognitif dengan cara apa? Mengubah kognisinya, mengubah sikap ataupun perilaku agar menjadi konsisten. Nah, gitu. Lalu yang ketiga ada prinsip pengurangan disonansi. Nah, prinsip pengurangan disonansi ini untuk mengurangi disonansi kognitif tadi, selain dengan menggunakan prinsip motivasi, individu juga dapat mengubah salah satu ataupun menambahkan beberapa kognisi yang bertentangan untuk meyakinkan diri mereka sendiri, sehingganya dengan menambahkan kognisi baru ini bisa menjadi sumber yang konsisten atau sumber pendukung untuk membenarkan kognisi yang ada gitu. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi disonansi kognitif berdasarkan prinsip-prinsip dari teori disonansi kognitif. Nah, lalu prinsip yang keempat ada prinsip pentingnya kognisi. Nah, prinsip pentingnya kognisi, jadi kan tingkat disonansi kognitif yang dialami itu kan bergantung kepada penting atau tidaknya kognisi-kognisi yang bertentangan bagi individu tersebut. Jadi semakin penting kognisi-kognisinya, maka semakin besar pula disonansi kognitif yang dirasakan gitu. Jadi kalau hanya sekedar enak dan tidak enak sebuah makanan gitu, itu kan bagi sebagian orang tidak terlalu penting. Namun ada juga sebagian orang yang merasa enak dan tidak enaknya makanan itu penting. Maka disonansi yang dialami pun itu akan cenderung berbeda. Disonansi kognitif yang dialami dan dirasakan pasti berbeda gitu. Jadi
besar tidaknya disonansi kognitif yang dialami seseorang itu bisa berdasarkan pada penting tidaknya kognisi. Lalu prinsip yang kelima ada prinsip rasionalisasi. Nah, prinsip ini cenderung merasionalisasi keputusan ataupun perilaku yang atau perilaku mereka untuk mengurangi disonansi kognitif. Jadi mereka akan mencari pembenaran ataupun alasan-alasan yang masuk akal untuk membenarkan keputusan mereka atau membenarkan perilaku mereka. Padahal awalnya mereka bertentangan, akhirnya mereka mencari sesuatu untuk meyakinkan diri mereka sendiri, sesuatunya yang rasional tadi. Lalu yang keenam ada prinsip komitmen. Nah, jadi pada prinsip ini semakin besar komitmen individu terhadap suatu kognisi atau perilaku, itu akan semakin besar pula disonansi kognitif yang dialami, dan kognisi ataupun perilaku tersebut bertentangan dengan kognisi lainnya. Dan prinsip yang terakhir ada prinsip resistensi. Nah, pada prinsip ini terdapat perubahan prinsip resistensi terhadap perubahan individu cenderung resisten terhadap informasi ataupun kognisi baru yang bertentangan dengan kondisi ataupun perilaku yang mereka alami saat ini. Jadi mereka akan cenderung menolak atau mengabaikan informasi tersebut untuk mengurangi disonansi kognitif. Jadi mereka untuk menghindari disonansi kognitif ini, mereka melindungi diri mereka dari berbagai macam informasi-informasi yang masuk, sehingga mereka tetap kekeh yakin dengan apa yang mereka yakini tersebut. Mereka beranggapan sebuah makanan ini enak, walaupun ada orang lain yang bilang gak enak, informasi dari luar mengatakan ini kurang, ini tidak enak, mereka tidak akan memberi makanan, mereka tetap melindungi diri mereka. Mereka resistensi terhadap informasi yang masuk dari luar, sehingga mereka tetap yakin dengan keputusan mereka dan mengurangi resiko disonansi kognitif. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi disonansi kognitif? Ada 7 faktor yang mempengaruhi disonansi kognitif. Yang pertama, pentingnya isu atau situasi. Jadi semakin penting isu ataupun situasi yang menimbulkan disonansi kognitif ini, maka semakin besar pula disonansi kognitif yang akan dialami. Lalu yang kedua ada rasio disonansi ataupun konsonansi. Rasio antara jumlah kognisi dan yang konsisten dengan jumlah kognisi yang tidak konsisten itu mempengaruhi tingkat disonansi kognitif. Lalu yang ketiga ada komitmen terhadap suatu perilaku ataupun keputusan. Semakin besar pula disonansi kognitifnya. Lalu yang keempat ada kemudahan untuk mengubah kognisi tadi. Bisa jadi melalui informasi dari luar, bisa jadi melalui motivasi ataupun faktor-faktor yang lain gitu, sehingga menyebabkan disonansi kognitif yang dialami itu bisa besar, bisa juga kecil gitu. Lalu yang kelima ada sumber disonansi. Sumber dari disonansi kognitif itu bisa berasal dari diri sendiri, dari luar, dapat pula berasal dari hal-hal yang lain, dan sumber-sumber inilah yang mempengaruhi besar atau kecilnya disonansi kognitif yang dialami seseorang. Lalu yang keenam ada budaya dan nilai-nilai pribadi. Jadi budaya juga itu mempengaruhi disonansi kognitif yang dialami setiap individu, teman-teman. Namun terus yang ketujuh ada juga pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu setiap individu dalam menghadapi situasi itu juga menimbulkan disonansi kognitif yang dapat mempengaruhi cara mereka dalam mengatasi disonansi di masa yang akan datang. Itu jika mereka mengalami hal yang sama, mereka akan mendapatkan sebuah perbandingan nih, dulunya saya seperti ini dalam menghadapinya, jadi sekarang nih saya mau menghadapinya dengan caranya seperti ini gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada konsekuensi dari disonansi kognitif. Nah, jadi konsekuensi dari disonansi kognitif ini ada beberapa, teman-teman. Yang pertama akan adanya namanya pasti perubahan sikap. Nah, jadi salah satu konsekuensi utama dari disonansi kognitif ini adalah perubahan sikap ataupun perilaku untuk mengurangi ketidakkonsistenan antara kognisi yang bertentangan. Lalu yang kedua ada rasionalisasi individu. Nah, jadi sama kayak faktor tadi kan, faktor rasionalisasi. Nah, jadi mereka berusaha untuk merasionalisasi ataupun membenarkan keputusan ataupun perilaku mereka untuk mengurangi disonansi kognitif tadi. Kemudian yang ketiga ada penolakan. Nah, penolakan ataupun pengabaian informasi atau resistensi tadi. Jadi ketika dihadapkan dengan sebuah informasi yang bertentangan dengan kognisi yang sekarang mereka yakini, mereka akan cenderung menolak gitu, sehingga mereka tidak terdampar yang namanya disonansi kognitif. Lalu yang keempat itu adalah ketidaknyamanan psikologis. Jadi disonansi kognitif dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri
pribadi individu seperti stres, cemas, perasaan yang bersalah, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah pengambilan keputusan yang tidak rasional. Nah, dalam upaya untuk mengurangi disonansi kognitif, individu mungkin akan mengambil keputusan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional ataupun tidak logis. Lalu yang keenam ada pembelaan diri. Nah, pembelaan diri individu ini mungkin menjadi defensif dan juga reaktif. Ketika dia dihadapkan dengan informasi ataupun situasi yang menantang ataupun bertentangan dengan kognisi yang mereka alami. Kemudian yang ketujuh adalah penguatan sikap. Nah, penguatan sikap ataupun perilaku. Nah, jadi dalam beberapa kasus disonansi kognitif ini dapat menyebabkan hal positif, yaitu penguatan sikap dan juga perilaku tertentu daripada perubahan. Nah, jadi individu mungkin akan semakin meyakini kognisi ataupun perilaku yang mereka yang mereka alami sekarang gitu, dan mereka menghindari yang namanya disonansi. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya penerapan dari teori disonansi kognitif. Jadi teori disonansi kognitif ini dapat diterapkan dalam beberapa aspek dalam kehidupan kita ya teman-teman. Yang pertama yang pasti dan yang paling jelas itu adalah teori disonansi kognitif ini dapat kita terapkan dalam hal yaitu pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan pastinya akan ada banyak masukan-masukan dari luar. Nah, sebagai seorang pemimpin biasanya akan menggunakan yang namanya perbandingan. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan teori disonansi kognitif ini agar setiap pertentangan, setiap hal-hal yang masuk dalam setiap masukan-masukan yang masuk itu dapat dibandingkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu juga dapat diterapkan dalam hal perubahan sikap atau perilaku. Bagaimana cara kita untuk menanggapi seseorang, menanggapi orang yang baru, menanggapi hal yang baru, itu kita dapat menggunakan teori disonansi kognitif. Lalu yang ketiga dalam hal komunikasi persuasif atau dalam hal mempengaruhi. Dengan cara apa? Kita yang memberikan perbandingan kepada orang lain sehingga mereka yang mengalami disonansi kognitif dari apa yang sudah kita sampaikan tadi gitu. Lalu yang keempat ya, ini sama seperti halnya komunikasi persuasif, yaitu mempengaruhi, yaitu dalam hal pemasaran dan juga periklanan. Ketika kita menonton iklan di TV, tentunya kita akan mengalami disonansi kognitif. Misalnya dalam hal iklan obat, kita ketika melihat orang minum obat sekali langsung sembuh, giliran kita kok yang minum ternyata butuh berkali-kali baru sembuh, itu kan ada sebuah pertentangan dalam diri kita. Benar nggak sih obatnya manjur, benar nggak sih ini obatnya bisa nyembuhin gitu. Nah, kemudian dari beberapa dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, teori disonansi kognitif ini juga itu memiliki banyak kritik teman-teman. Jadi ada beberapa kritik tentang teori disonansi kognitif ini. Nah, yang pertama yaitu adalah teori disonansi kognitif adalah terlalu menyederhanakan. Menyederhanakan apa? Menyederhanakan proses kognitif. Salah satu kritik utama dalam teori disonansi kognitif ini adalah bahwa teori ini terlalu menyederhanakan proses kognitif manusia yang kompleks. Jadi kalau dalam teori ini kan hanya ada pertentangan antara dua atau lebih kognitif, padahal pada kenyataannya kognitif manusia itu tidak sesimpel itu. Lalu yang kedua adalah kurang memperhatikan faktor budaya dan sosial. Jadi teori disonansi kognitif ini juga dikritik karena kurang mempertimbangkan faktor budaya dan juga sosial yang dapat mempengaruhi persepsi dan juga respon individu terhadap disonansi kognitif. Lalu yang ketiga ada kesulitan dalam mengukur disonansi kognitif. Nah, mengukur tingkat disonansi kognitif ini yang dialami individu merupakan tantangan tersendiri. Jadi teori disonansi kognitif ini tidak menyediakan metode pengukuran yang jelas dan juga objektif terhadap tingkat disonansi yang dialami setiap individu. Kemudian yang keempat, kurang mempertimbangkan motivasi lain. Jadi kritik lain yang disampaikan itu menyatakan bahwa teori disonansi kognitif itu terlalu fokus pada motivasi untuk mengurangi disonansi kognitifnya. Misalnya daripada dia hanya berfokus pada motivasi untuk mengurangi disonansi kognitif, tapi kurang mempertimbangkan motivasi lain yang mungkin dimiliki individu. Misalnya individu akan lebih termotivasi untuk mempertahankan harga diri dan
ataupun memperoleh keuntungan daripada mengurangi disonansi kognitif gitu. Jadi banyak sekali kritik-kritik tentang disonansi kognitif, kemudian ada juga tentang penjelasan tentang teori disonansi kognitif ini itu terlalu alternatif atau perubahan sikap. Untuk perubahan sikap, beberapa ahli itu berpendapat bahwa perubahan sikap ataupun perilaku yang dijelaskan dalam teori disonansi kognitif ini itu dapat dijelaskan dengan teori lain yang lebih sederhana. Tuh. Kemudian yang keenam, yaitu kurangnya bukti empiris yang kuat. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji teori ini, namun beberapa ahli berpendapat bahwa bukti empiris yang mendukung teori ini masih kurang kuat dan juga konsisten. Jadi banyak sekali kritik tentang teori disonansi kognitif ini tuh teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai teori disonansi kognitif milik Leon Festinger. Oke, mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.